Salam, selamat sore semua. Puji Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini saudara sangat diberkati oleh Tuhan, amin. Dan keluarga saudara diberkati, bisnis saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati. Izinkan pada hari ini, sore hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi. Kita bertumbuh belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan kebenaran mengenai tentang pribadi Roh Kudus bagaikan air di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, betapa pentingnya pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus bagaikan air, dan air kegunaannya untuk apa? Yang pertama, memberikan kesegaran. Puji Tuhan. Mari, jika saudara dan saya mengalami kelemahan atau mengalami keringat secara rohani oleh karena masalah, situasi, keadaan, mungkin karena ekonomi, mungkin karena orang-orang sekeliling kita, mungkin karena yang lain-lainnya, mari kita tetap masuk di dalam penyembahan dan kita berbicara kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kesegaran. Tujuan dari Roh Kudus adalah menyegarkan kembali hati kita, supaya kita tidak marah-marah, supaya kita tidak emosi, supaya kita karena akibat dari kekeringan itu kita marah-marah, kita emosi, maka akibatnya adalah dosa yang timbul di dalam diri kita. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengah mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Puji Tuhan, Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Air kehidupan ini adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu di laut Yerusalem. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan siapakah yang menerima baptisan Roh Kudus? Siapakah yang dapat memberikan air kehidupan ini? Adalah Yesus Kristus sendiri. Saat Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang ada di Samaria, waktu berjumpa di sumur, Yesus memberikan air kehidupan itu. Dan apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini? Hidupnya diubahkan, hidupnya diperbaharui, kerohaniannya dihidupkan kembali. Puji Tuhan. Karena itu Roh Kudus bagaikan air di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan kesegaran. Roh Kudus memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya, yaitu memberikan kehidupan. Saya katakan kembali, memberikan kehidupan bagi orang yang percaya. Saya katakan, loh, orang percaya kan tak begitu. Saya katakan kembali, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya yang sudah mengalami kelemahan dan hampir mati secara rohani. Tetapi saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan, Roh Kudus ingin kembali menghidupkan kita semua. Oleh itu, air kegunaannya ketika ada orang yang mengalami kehausan dan hampir mati, yang terutama yang diberikan adalah air. Dan air itu memberikan kelegaan, memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, Roh Kudus bagian air yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Yang pertama, untuk pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan, bunga, maupun saudara punya perkebunan, tanpa air semua akan sia-sia. Yaitu saya katakan mengalami kekeringan dan akhirnya mati. Kita tanpa Roh Kudus akan mengalami kekeringan. Dan kalau kita tidak sadari, kita akan mengalami kematian secara rohani. Karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita untuk hidup di dalam firman Allah, mengingatkan kita kepada kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus sendiri yang akan membantu kita, asalkan kita percaya dan beriman dan sepakat bekerja sama dengan Roh Kudus, dan kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang lain. Puji Tuhan. Mari, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus ingin memberikan kesegaran. Roh Kudus ingin menghidupkan kembali dalam kerohanian kita. Roh Kudus ingin memberikan pertumbuhan.
Karena Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa Allah Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah Roh Kudus, kita tidak akan serupa dengan Kristus. Oleh karena Roh Kudus, kita akan serupa dengan Kristus di akhir zaman ini. Dan dalam hati pikiran kita akan diubahkan, akan diperbarui, dan sama seperti Kristus. Dan Kristus yang semakin nampak di dalam kehidupan kita, dan kita tidak lagi nampak. Dan Kristus yang semakin besar di dalam kehidupan kita, dan kita yang semakin kecil. Sehingga hanya Kristus yang boleh dilihat, dan orang-orang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya dimulai dari diri kita. Dan saudara dan saya adalah rasul-rasulnya Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba-hambanya Tuhan. Saudara dan saya adalah nabi-nabinya Tuhan. Mengapa? Dari kehidupan kita adalah menjadi saksinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini hamba berdoa bagi setiap penonton, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang merespon firman ini dengan iman mereka. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berikan kesegaran di dalam hati jiwa mereka, roh mereka di dalam nama Yesus. Bahkan Roh Kudus yang akan menyembuhkan penyakit mereka di dalam nama Yesus, di mana bagian organ tubuh mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan karena akan percaya. Air juga dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang lemah. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan bagian organ-organ tubuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pertumbuhan kerohanian mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menghidupkan kembali kerohanian mereka dan memberikan kekuatan bagi iman mereka dan iman kami semua yang percaya padamu. Di dalam nama Yesus, mari Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus pimpin kami, ubah kami sehingga kami serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Berkati kami semua, berkati bisnis mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati pribadi mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan penolong yang ajaib. Mengucap syukur, haleluya, di dalam nama Yesus, amin. God bless you, bye bye, sampai jumpa pada hari berikutnya lagi. Haleluya, amin.